Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bab kali ini saya senang sekali ya, karena ini ada kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Ya, sehari-hari saya bergelut pada bidang ini ya. Nah, bertemu lagi dengan saya, Ibu Sri Intan Purnama. Kita sudah masuk manajemen pemasaran kepada bab 5, menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Ini suatu tantangan besar ya, di mana dewasa ini memang perusahaan menghadapi era persaingan yang paling hebat ya. Meskipun demikian, dengan beralih dari filosofi produk dan penjualan ke filosofi pemasaran holistik, perusahaan akan mendapatkan peluang yang lebih baik untuk memenangkan persaingan. Dasarnya adalah dibentuk hubungan pelanggan yang kuat. Jelas ya, hubungan pelanggan yang kuat. Pemasar harus berhubungan dengan pelanggan ya. Bagaimana? Harus menginformasikan, melibatkan diri, dan mungkin bahkan mendorong mereka ke proses tersebut. Bahkan di sini perusahaan yang berpusat pada pelanggan mempunyai keahlian dalam membangun hubungan pelanggan, bukan hanya produk. Mereka ahli dalam rekayasa pasar, bukan hanya dalam rekayasa produk saja. Nah, di sini ada yang menarik ya, ada gambar dari The Ritz-Carlton. Di sana apa sih The Ritz-Carlton ini? Ini sangat terkenal sekali ya, hotel termewah ya, termasuk hotel yang mewah di dunia ya. Ini dimiliki oleh Marriott International. Dikenal ya di seluruh dunia atas fokus tunggalnya dalam menyediakan fasilitas mewah dan layanan khusus ya. Jadi pendekatannya apa? Ternyata kepada pelanggan. Mereka punya semboyannya begini: kami adalah para pria dan wanita terhormat yang melayani para pria dan wanita yang terhormat juga. Wah, ini luar biasa ya. Mereka sampai punya semboyan seperti itu. Jadi seperti yang diperlihatkan pengalaman oleh Ritz-Carlton, ini pemasar yang berhasil adalah pemasar yang secara total memuaskan pelanggan dengan menguntungkan ya. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai cara-cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memenangkan pelanggan ya, dan mengalahkan persaingan. Nah, sebagian besar jawabannya itu terletak pada melakukan pekerjaan dengan lebih baik untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi pelanggan. Wah, ini ya. Kita masuk kepada slide yang kedua. Kenapa sih harus memikirkan pelanggan? Ya iyalah ya, penting pelanggan itu. Jadi kalau tidak ada pelanggan, seperti yang saya selalu bilang, kita nggak bisa hidup. Karena kita dibiayai atau kita diberikan uang, kita diberikan istilahnya pendapatan, income itu dari pelanggan. Benar nggak? Di sini ada 4 alasan kenapa pentingnya pelanggan. Pertama, dasar dari orientasi pemasaran itu adalah hubungan pelanggan yang kuat. Kedua, menciptakan pelanggan yang loyal itu sebenarnya adalah inti dari setiap bisnis. Kalau tidak ada pelanggan, apa jadinya bisnis ya? Kemudian yang ketiga, pemasar yang berhasil adalah pemasar yang secara total memuaskan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Nah, ini yang mesti ditebalkan ya. Cara yang menguntungkan itu misalnya seperti apa? Ini tentu saja kembali lagi ke jenis perusahaan yang dipegang. Masing-masing caranya beda. Cara yang menguntungkan pelanggan. Oke. Kita next. Di sini ada suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan juga menumbuhkan pelanggan. Luar biasa ya. Nah, betapa pentingnya pelanggan adalah di sana. Makanya pelanggan adalah raja lah, inilah. Memang betul, karena memang pelanggan itu adalah penting. Kita masuk kepada slide yang selanjutnya. Di sini ada perubahan orientasi perusahaan di era tradisional dan di era modern. Dulu nih, pelanggan itu paling bawah. Ya, jadi pelanggan itu berada paling bawah, kemudian orang-orang garis depan, baru ke atasnya, baru manajemen menengah, baru manajemen puncak. Sedangkan kalau sekarang nih yang berorientasi pada organisasi modern, justru pelanggan itu yang harus berada di atas, sehingga piramidanya terbalik ya. Di sini ada yang selanjutnya baru orang-orang garis depan, baru kepada manajemen menengah dan juga manajemen puncak. Jadi dari kedua sisi bahkan diapit oleh semua yang namanya adalah pelanggan ya. Jadi kita harus memang
mendengarkan mereka ya. Apa yang mereka mau ya kita penuhi. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Masuk kepada nilai persepsi pelanggan. Apa sih yang dipersepsikan pelanggan? Di sini selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Ini terdiri dari dua. Pertama adalah total manfaat dari pelanggan ya, atau total customer benefit. Ini adalah seperti nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personel dan citra yang terlibat. Kemudian yang kedua ada lagi yang namanya total biaya pelanggan. Apa saja itu? Atau total customer cost. Di sini adalah kumpulan biaya yang dipersepsikan yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan dan menyingkirkan suatu penawaran pasar termasuk biaya moneter, waktu, energi dan psikologis ya. Maka kalau nilai yang dipersepsikan pelanggan ini misalnya didasarkan pada selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang ia berikan untuk kemungkinan pilihan yang berbeda, pelanggan mendapatkan manfaat dan menanggung biaya ya. Pemasar di sini dapat meningkatkan nilai penawaran pelanggan melalui beberapa kombinasi peningkatan manfaat ekonomi, fungsional atau emosionalnya dan atau mengurangi suatu jenis biaya atau lebih. Kita masuk lagi. Nah, ini ada peraga determinan nilai yang dipersepsikan pelanggan. Di mana nilai yang dipersepsikan pelanggan kita mulai dari bawah. Manfaat citra dulu ya. Citranya baik nggak nih gitu ya. Kemudian biaya psikologis. Kemudian masuk lagi ke manfaat personel ya, manfaat jasa, lalu manfaat produk, total manfaat pelanggan. Baru nanti si pelanggan bisa mempersepsikan kita ya. Lalu dari biaya psikologis ke biaya energi, biaya waktu, biaya moneter, total biaya pelanggan. Nah, itu nanti yang akan mereka keluarkan oleh pelanggan itu. Di samping jadi mereka bisa yang tadi Ibu katakan, mereka yang membayar ya, kita yang memberikan manfaat-manfaat itu. Mereka tidak jadi masalah kalau dilayani dengan baik. Kira-kira seperti itu. Kita next kepada menghantarkan nilai pelanggan. Di sini harus ada loyalitas, komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasar berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Loyalitas pelanggan itu memang susah dicari. Pelanggan ingin membeli misalnya suatu barang ke toko A aja, walaupun toko B, toko C, toko D di sana sama menjual barangnya, tapi dia tetap pengennya ke toko A. Itulah yang dinamakan dengan loyalitas pelanggan ya. Jadi dia itu sudah sangat melekat pada misalnya toko A tersebut. Kedua, proporsi nilai, kelompok manfaat yang dijanjikan untuk dihantarkan. Ya, jadi di sini harus ada manfaat yang dijanjikan, yang ingin dihantarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Dan selanjutnya ada sistem penghantaran nilai, meliputi semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Kemudian kita slide selanjutnya, ini ada tingkat kepuasan pelanggan. Kepuasan itu apa? Kepuasan itu perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap ekspektasi mereka. Ya, jadi kalau kita melayani pelanggannya saja sudah tidak bagus, maka mereka kan akan kecewa. Tapi sebaliknya, kalau kita bagus, mereka akan puas, akan senang. Makanya di sini ada rumusnya. Kalau kita kinerjanya kurang dari ekspektasi, maka kan jawabannya tidak puas. Tapi kalau kinerjanya sama dengan ekspektasi, maka akan puas. Sedangkan kinerjanya lebih besar daripada ekspektasi, maka akan sangat puas. Nah, inilah rumus-rumus yang harus diterapkan pada bisnis kita. Nah, ekspektasi terlalu tinggi juga akan menyebabkan pelanggan akan kecewa. Sedangkan ekspektasi terlalu rendah juga akan menyebabkan perusahaan tidak menarik cukup pembeli.
Next, kita kepada slide ini mengamati kepuasan. Kalau begitu bagaimana sih cara mengamati kepuasan? Salah satu kunci mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Teknik pengukuran kepuasan pelanggan itu bisa diukur oleh survei berkala, tingkat kehilangan pelanggan, lalu pembelanja misterius ya. Ini ketiga ini bisa kita selalu, mungkin kalau kalian sudah punya usaha sendiri ini terjadi gitu ya. Survei berkala, kita lihat survei ini orang di sini makin banyak apa makin surut membelinya ke toko kita misalnya. Lalu tingkat kehilangan pelanggan, loh kok pelanggan kita ada di toko lain sih belinya gitu. Itu kenapa? Harus diamati ya. Apakah karena memang kinerja kita tadi yang tidak bagus atau pelayanannya dan lain sebagainya. Lalu ada pembelanja misterius ya. Pembelanja misterius ini biasanya sih kalau sudah besar biasanya mereka mengutus mata-mata untuk memata-matai bagaimana cara mereka itu berbelanja supaya memata-matai si pelayannya ini, pelayan di perusahaan tersebut ya. Apakah dia sudah melayani dengan baik atau tidak. Lalu si mata-mata itu bilang kepada si bosnya misalnya begitu ya. Nah, ada kemudian pengaruh kepuasan pelanggan ya, keluhan pelanggan. Nah, ini bagaimana cara kita agar mengamati kepuasan. Kita masuk kepada kualitas. Memang totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa itu bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Ini menurut American Society for Quality Control ya, di mana memang kualitas tidak bisa dipisahkan dari pelanggan begitu ya, dari kepuasan pelanggan, sehingga bisa menimbulkan profitabilitas perusahaan ya. Seperti gambar di bawah ini ada segitiga yang memang ini sangat berkaitan satu sama lain. Kita masuk kepada Pareto pelanggan, hukum 20-80. Di sini ada hukum Pareto ya. Aturan Pareto itu 20-80 itu 20% pelanggan menghasilkan akan 80% atau lebih laba perusahaan. Kenapa? Karena begini. Ada kepuasan pelanggan, misalnya dia sudah puas banget kita layani, maka si pelanggan itu pasti akan ngomong terus tentang pengalaman dia telah membeli di toko kita misalnya ya. Oh, kamu beli aja di toko itu. Terus kemudian menyebar informasi tersebut, menyebar, makanya 80% itu laba perusahaan. Potensial loh, konsumen potensial. Maka konsumen itu akan terpengaruh dan akan sama membeli di toko kita misalnya ya. Itu adalah hak hukum gambaran seperti itu. Nah, kita masuk kepada mengukur profitabilitas pelanggan. Nah, di sini bisa diukur profitabilitas pelanggan. Pelanggan itu bisa disimbolkan oleh C1, C2, C3. Lalu produk tuh P1, P2, P3, P4. Di sana ada produk yang sangat menguntungkan, produk yang menguntungkan, yang tidak menguntungkan, dan produk yang sangat tidak menguntungkan. Di sana pelanggan dengan laba tinggi, pelanggan campuran, dan pelanggan yang merugikan. Nah, di sini bisa dianalisis profitabilitas pelanggan produknya melalui cara mengukur profitabilitas pelanggan. Jadi artinya begini, kalau memang konsumennya yang pelanggannya yang mempunyai tingkat pembeliannya tinggi ya, berarti kan kita harus melayani dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi di sana akan main ya produk yang menguntungkan, yang produk yang sangat menguntungkan begitu. Tapi kalau konsumennya memang sudah tidak selalu mengeluh, bahkan selalu merugikan kita, ya sudah, kita tinggalkan, tidak usah kita melayani pelanggan tersebut gitu. Toh masih banyak pelanggan yang lain yang loyalitasnya masih tinggi sama kita begitu ya. Oke, next kita masuk kepada nilai seumur hidup pelanggan. Ini menggambarkan nilai sekarang bersih atau net present value dari aliran laba masa depan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup pelanggan. Jadi bayangkan kalau memang di sini ada pelanggan potensial dan pelanggan lama. Di sini memang ada rumus-rumusnya. Yang rumus-rumusnya ini yang nggak bisa saya artikan satu-satu ya. Memang diartikan bahwa para periset dan praktisi ini telah menggunakan berbagai pendekatan berbeda untuk menentukan model dan memperkirakan nilai seumur hidup pelanggan ya.
Makanya disimbolkan oleh CLV ini. Nah, siapa yang menggagasnya? Ini ada namanya Don Lehman dari Universitas Columbia dan Sunil Gupta dari Harvard merekomendasikan rumus tersebut ya, yang memperkirakan CLV itu untuk pelanggan yang belum diraih. Maka mereka memunculkan rumus tersebut. Nah, ini dengan menggunakan horizon waktu tak terbatas, kita dapat menghindari penggunaan horizon waktu acak untuk menghitung CLV ini. Dalam kasus horizon waktu tak terbatas, preset telah memperhatikan bahwa jika margin harga dikurangi biaya dan tingkat retensi tetap konstan sepanjang waktu, maka CLV masa depan dari pelanggan lama disederhanakan sebagai rumusnya yang sebelah kanan itu ya. Yang CLV ada M R berbanding 1 tambah I dikurangi R. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada manajemen hubungan pelanggan CRM. Di sini manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management ini perlu ya. Kenapa? Ini yang maintenance-nya kita terhadap pelanggan. Sehingga diartikan bahwa ini adalah proses pengelolaan informasi rinci tentang pelanggan, perorangan, dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Jadi kita harus selalu memang mengkomunikasikan tadi, menghantarkan nilai kepada pelanggan. Lalu yang kedua, titik kontak pelanggan itu adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau massal hingga observasi yang biasa. Jadi harus ada manajemen hubungan pelanggan CRM ini sendiri, begitu ya. Di sini ada masuk kepada pemasaran satu-satu. Ada 4. Pertama, mengidentifikasikan prospek dan pelanggan Anda. Kedua, mendiferensiasikan pelanggan berdasarkan tingkat kebutuhan mereka dan nilai mereka untuk perusahaan Anda. Seberapa besar nilainya ya? Itu harus didiferensiasikan. Apa diferensiasi? Dibedakan. Kemudian yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan perorangan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga membangun hubungan yang lebih kuat. Lalu memodifikasi produk, layanan, dan pesanan pada tiap pelanggan. Kemudian selanjutnya cara meningkatkan nilai bisnis basis pelanggan. Bagaimana ini perusahaan besar meningkatkan nilai basisnya? Yaitu ada strateginya, ada 5. Pertama, mengurangi tingkat keberalihan pelanggan. Bagaimana caranya ya? Masing-masing perusahaan punya strategi ya. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan daya tahan hubungan dengan pelanggan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan potensi pertumbuhan melalui share of wallet, cross-selling, upselling ya. Jadi itu harus ditempuh. Keempat, membuat pelanggan berlaba rendah menguntungkan atau menghilangkan mereka. Memang kalau memang misalnya dia banyak marah-marahnya aja, tapi cuman pesan ke kitanya sedikit ya udah hapus saja, hilangkan saja mereka gitu. Yang kelima, memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi ya. Kalau bernilai tinggi baru kita memfokuskan usaha tadi ya, di mana salahnya gitu. Oke, kita masuk kepada proses perkembangan pelanggan. Di sini ada prospek yang didiskualifikasi dan ada pelanggan yang tidak aktif atau mantan pelanggan. Dibagi ya, kalau potensi prospek itu masuk kepada memang prospek yang didiskualifikasi. Lalu kalau pelanggan pertama kali, ada pelanggan seringnya ngutang, ada klien, ada anggota, advokat, mitra, itu masuknya ke pelanggan yang tidak aktif ya, atau udahlah jadi mantan pelanggan saja begitu ya. Kita masuk kepada beberapa cara untuk membangun loyalitas pelanggan. Pertama, kita harus berinteraksi dengan pelanggan. Gak bisa, kita kalau membangun usaha, kita cuek-cuek aja sama pelanggan. Justru kita harus sesekali menyapa mereka, ya, turun ke lapangan. Halo Bapak, bagaimana Bapak kabarnya? Disambut dengan baik ya, disenyumin, jangan dibaudin ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan program loyalitas. Nah, harus mengembangkan, kita harus punya program-program ke depan untuk bagaimana bisnis kita ini berkembang dan bisa pelanggan itu loyal ya sama kita. Ketiga, mempersonalisasikan pemasaran. Keempat, menciptakan ikatan institusional. Nah, ini juga harus ada ikatan sehingga si pelanggan itu terikat sama kita. Masuk ke slide berikutnya, membentuk ikatan pelanggan yang kuat ya. Bagaimana caranya? Pertama, menciptakan produk, jasa, dan pengalaman yang unggul bagi pasar sasaran.
harus. Kemudian yang kedua, mengikut sertakan partisipasi lintas departemen dalam merencanakan dan mengelola kepuasan dan proses retensi pelanggan. Ketiga, mengintegrasikan suara pelanggan ya untuk menangkap keluhan atau persyaratan pelanggan yang dinyatakan maupun yang tidak dalam suatu keputusan bisnis. Selanjutnya, mengorganisasikan dan mengakses database informasi tentang kebutuhan, preferensi, hubungan, frekuensi pembelian dan kepuasan pelanggan perorangan. Lalu mempermudah pelanggan menjangkau personel perusahaan yang tepat ya dan mengekspresikan kebutuhan, persepsi dan keluhan pelanggan. Selanjutnya menilai potensi program frekuensi dan program pemasaran klub dan menjalankan program yang mengakui karyawannya bagus. Bagaimana contoh CRM sistem ini seperti ini? Nah, ini hanya contoh saja. Bagaimana contoh loyalty programs? Ini seperti ini. Ini hanya contoh saja yang dari luar negeri ya. Di situ ada double loco card, why get one gitu. Kalau kita dapat di situ card itu kita dapat free food ya, dapat makanan gratis, kan dikasih gift a gift, at work special treatment ya. Itu adalah dengan hanya kartu saja kita bisa mentreatment pelanggan ya, sehingga pelanggan itu memperoleh keuntungan. Wah, saya mau dong di sini gitu ya. Oke, kita next. Ada pemasaran database. Di sini isi ideal database konsumen itu harus ada daftar alamat, surat menyurat dan kontak, ada transaksi pelanggan, informasi registrasi, pertanyaan telepon, cookies, demografis, psikografis, media grafis. Kemudian ada isi ideal database bisnis, itu ada transaksi masa lalu, volume, harga, laba masa lalu, nama tim, sampai dengan persaingan, kekuatan, praktik dan lain-lain ya. Contoh database-nya kalau kita bikin seperti ini hanya contoh saja ya, mungkin bagi perusahaan masing-masing perusahaan berbeda. Kita masuk kepada penggalian data. Nah, digunakan di sini untuk menarik informasi yang berguna ya tentang individu, tren dan segmen dari kumpulan data ya. Cara penggunaannya adalah mengidentifikasi prospek, memutuskan pelanggan mana nih yang menerima penawaran tertentu, memperdalam loyalitas, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan, menghindari kesalahan pelanggan yang serius. Kita next ke selanjutnya, ketidaklayakan pembangunan database. Ada 4. Produk yang dibeli satu kali seumur hidup, pelanggan memperlihatkan sedikit loyalitas, itu maka ketidaklayakan ya, nggak usah lah dibikin database. Penjualan unit sangat kecil, biaya pengumpulan data sangat tinggi. Jadi percuma dibikin database, nanti rugi gitu. Nah, kita masuk kepada masalah pemasaran database dan CRM ini. Biasanya ada masalah proses membangun, sulit membuat setiap orang dalam perusahaan berorientasi ya, tidak semua pelanggan menginginkan hubungan dengan pelanggan juga gitu. Asumsi di belakang CRM juga tidak juga selalu benar gitu. Kemudian bahayanya implementasi CRM ini sebelum menciptakan strategi pelanggan, lalu menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi untuk menyesuaikan diri, lalu asumsi bahwa makin banyak CRM semakin baik, kemudian mengintai pelanggan. Makanya ini juga sebenarnya sih tidak dianjurkan juga gitu ya. Yang penting hubungan kita dengan pelanggan kita baik, loyalitas mereka makin baik kepada kita. Apa intinya? Kinerja kita, produk kita ya, kualitas kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah layanan kita baik. Oke, terima kasih. Itu saja dari Ibu pada perkuliahan manajemen pemasaran ini. Sebenarnya banyak sekali yang ingin disampaikan, tapi waktu kita yang terbatas. Semoga kalian bisa puas dengan menonton video materi ini dan menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.